Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Prato dan teman-teman mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan. Mohon maaf sebelumnya kuliah ini harus di reschedule, tidak sesuai on schedule di siang tadi karena ada beberapa kegiatan kantor saya yang sedang ada kegiatan di luar kota. Oke, terima kasih. Oke. Pertemuan kemarin kita membahas tentang kepemimpinan visioner ya istilahnya. Jadi tentang seperti apa sih kepemimpinan visioner kan kemarin sudah saya jelaskan secara gamblang ke teman-teman sekalian. Nah, jadi begini teman-teman sekalian bahwa di dalam kemitraan publik dan swasta itu juga butuh seorang leader ya untuk men-lead arah program sebuah kebijakan publik itu mau dibawa kemana. Secara otomatis kepemimpinan visioner ini sangat penting sekali supaya apa? Supaya di dalam menjalankan sebuah program itu sesuai dengan visi dan misinya dan memang memiliki istilahnya program ini bisa tepat sasaran dan memang menuju ke istilahnya ke arah kemajuan yang ya bisa dikatakan menuju ke masa depan lah istilahnya. Jadi tidak hanya short term tapi juga long term atau jangka panjang. Sehingga dibutuhkan sosok seorang pemimpin ya. Sosok seorang pemimpin yang visioner untuk membawa bagaimana sebuah kemitraan atau kerjasama itu bisa berjalan terarah, visioner, berjalan searah, terus tujuannya jelas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjawab tantangan masyarakat, tantangan pemerintah dengan kondisi global yang ada. Sehingga kompetensi ini yang perlu dimiliki. Tanpa ada kompetensi keahlian, kompetensi di seorang pemimpin, bisa dikatakan program itu bisa pincang, kebijakan itu tidak tepat sasaran, dan hanya program-program yang mengarah kepada acara seremonial saja. Dan ini sering terjadi sebenarnya teman-teman sekalian. Nah, ada beberapa poin kompetensi kepemimpinan yang visioner itu perlu sebuah instrumen agar bisa dikatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa atau semangat atau dikatakan arah menuju ke masa depan gitu, yang memiliki visi ke depan. Nah, kepemimpinan visioner setidaknya harus memiliki 4 kompetensi nih teman-teman kalau kita mengutip dari Nanus ya, yaitu yang pertama adalah seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya di dalam organisasi. Nah, bagaimana dengan di level birokrasi atau pemerintahan? Yang pasti kalau kita ngambil setting birokrasi, pemimpinnya visioner ini tidak hanya sebatas tidak hanya kepala daerah, tidak, tapi OPD itu juga harus memiliki pemimpin yang visioner, kepala dinas dan lain sebagainya. Banyak sekali kepala dinas itu yang saat ini untuk mendapatkan kompetensi kepemimpinan visioner itu dibuka lelang gitu. Lelang jabatan untuk kadis, misalnya kadis PU dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu tools atau instrumen untuk mendapatkan seorang pemimpin di level pemerintahan itu sendiri. Nah, merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Nanus,
bahwa seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer atau pimpinan atasnya, ya, dan karyawan atau stafnya yang lain di dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk menghasilkan guidance, encouragement, dan motivation. Jadi seperti ini teman-teman. Seorang pemimpin yang visioner, dia harus bisa memiliki komunikasi yang efektif. Karena apa? Karena disitulah informasi, informasi, terus setelah itu pendelegasian wewenang dan lain sebagainya itu harus dikomunikasikan secara clear. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali, mohon maaf, banyak sekali pemimpin-pemimpin itu ketika pendelegasian wewenang ke bawahan maupun koordinasi ke atasan itu tidak disampaikan secara clear, secara efektif, ya kan? Nah, ini sangat-sangat penting sekali karena salah satu contohnya misalnya teman-teman sekalian, kita ngambil case di salah satu kabupaten gitu, saya ambil di Kabupaten Jepara ya, tempat saya bekerja. Jadi ada program bagaimana program CSR itu diintegrasikan dengan program yang ada di pemerintah gitu. Nah, di pemerintah. Sehingga kadang di situ didelegasikanlah salah satu istilahnya kabak ya. Kabak di Setda untuk mengelola bagaimana mengintegrasikan program CSR itu dengan program pemerintah supaya tidak overlapping. Maka di situ ada namanya program namanya sistem pengelolaan CSR, sistem laporan CSR gitu kan di level desa atau Simoncer gitu kalau yang di Jepara itu. Namun sebenarnya program ini sangat bagus sekali. Jadi untuk mengidentifikasi bagaimana program-program yang ada di perusahaan melalui program CSR di bidang fasilitas publik, ya kan, itu tidak overlapping dengan program-program yang ada di pemerintah. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pada saat seorang kabak ini tidak bisa mengkomunikasikan, ya, tidak bisa mengkomunikasikan dan tidak bisa berkoordinasi dengan dinas, dengan OPD yang lainnya, sehingga berimplikasi pada apa? Berimplikasi pada tidak efektifnya program tersebut. Nah, pada saat perusahaan menjalankan program CSR ya tanpa diidentifikasi oleh pemerintah, sehingga yang terjadi apa? Overlapping pekerjaan. Pada saat pembangunan namanya posyandu, ya, salah satu posyandu ya yang sarana publik gitu. Posyandu. Nah, ternyata program tersebut itu juga disupport oleh program pemerintah desa terkait dengan revitalisasi fasilitas posyandu. Sehingga apa yang terjadi teman-teman? Pada saat posyandu itu dibangun melalui program CSR dan diketahui oleh pemerintah setempat, yang pada akhirnya pemerintah membuat program revitalisasi posyandu, dan hanya yang direvitalisasinya apa? Halamannya saja. Jadi kayak pengadaan paving untuk parkir dan sebagainya. Nah, pada saat di akhir ada audit, yang terjadi apa? Salah satu daripada OPD tersebut ya yang menjalankan itu menjadi bidikan lah, karena programnya tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi salah satu kenapa komunikasi itu cukup penting. Komunikasi, koordinasi secara efektif dengan level atas maupun level bawah itu bisa terkomunikasikan secara baik dan clear. Sehingga seorang pemimpin itu yang penting adalah salah satunya adalah berkomunikasi yang baik, efektif, dan komunikasi itu bisa menjadi guidance, ya kan? Guidance dalam artian petunjuk. Bagaimana jika komunikasinya aja jelek, kurang efektif, setelah itu memberikan guidance
dipastikan tidak efektif. Karena salah satu instrumen dari guidance itu adalah tools-nya, adalah komunikasi. Dan tidak kalah pentingnya adalah ketika komunikasi itu menghasilkan guidance atau petunjuk dan lain sebagainya, maka di situ adalah encouragement, ya kan? Di-encourage, diberikan pendampingan dan lain sebagainya. Dan seorang pemimpin juga bahasanya mengayomi lah istilahnya, memberikan pengayoman dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi. Memotivasi. Banyak sekali di tataran pemerintah daerah, kadangkala seorang pemimpin itu kepada bawahannya tidak jarang memberikan motivasi. Yang ada hanya target dan target. Tapi bagaimana mencapai target itu kan butuh sebuah komunikasi yang efektif, komunikasi yang clear. Jadi komunikasi itu tidak hanya sebuah perintah, tapi bagaimana menjalankan perintah atau guidance itu sendiri juga perlu sebuah motivasi. Kepada siapa? Kepada bawahannya, kepada level di bawahnya, staff dan lain sebagainya. Sehingga seorang pemimpin yang visioner itu skill atau kompetensi komunikasi itu sangat perlu sekali agar di dalam berkoordinasi, di dalam mendelivery sebuah program, kebijakan publik dan lain sebagainya, peraturan dan lain sebagainya, itu bisa clear. Dan tidak kalah pentingnya adalah pasti namanya kita punya staff, kita punya bawahan, pada saat komunikasi itu menghasilkan guidance, perlu juga adanya sebuah motivasi, diberikan motivasi, semangat, dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat penting sekali menjaga hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan istilahnya staffnya sebagai follower itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Jadi ini tidak kalah pentingnya teman-teman. Selain komunikasi dia harus bisa adaptasi, bahasanya. Adaptasi tidak hanya adaptasi di dalam, tapi adaptasi di luar. Contohnya misalnya, salah satu yang paling bagus itu adalah kepemimpinan, bukan saya mengkampanyekan ya, kepemimpinan Ramadan Pomanto di sebagai wali kota Makassar. Jadi Ramadan Pomanto ini salah satu wali kota Makassar. Dia bisa melihat lingkungan di luar, peluang, ancaman dan lain sebagainya. Misalnya nih, ada isu terkait dengan isu global misalnya teman-teman ya. Isu global terkait dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pemanfaatan istilahnya lorong-lorong, ya kan, atau istilahnya ya lorong-lorong di jalan itu digunakan untuk pertanian terintegrasi. Contohnya nih, jadi ada ada program dulu itu namanya longgar ya, lorong garden. Jadi lorong-lorong di rumah itu yang di gang-gang istilahnya, lorong itu gang ya, gang-gang itu bisa digunakan digunakan untuk bercocok tanam, misalnya untuk tanaman istilahnya tanaman pertanian kayak sayuran ya, kayak sawi dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat efektif. Jadi sebagai salah satu mitigasi ya istilahnya. Dan juga tidak kalah pentingnya lorong-lorong tersebut dimanfaatkan untuk dilakukan penghijauan, ya kan? Penghijauan dan lain sebagainya ditata dengan rapi sehingga pejalan kaki juga merasa nyaman dengan lingkungan lorong tersebut atau gang tersebut. Di sisi lain, masyarakat yang ada di sekitar gang, yang rumahnya berada bisa memanfaatkan lorong tersebut untuk apa? Untuk menghasilkan income meskipun tidak begitu besar. Ya paling tidak adaptasi terkait dengan isu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu masuk di dalam salah satu visi seorang pemimpin. Jadi dia bisa beradaptasi, memahami lingkungan di luar bisa di luar secara global, dalam konteks global, bisa saja secara
nasional maupun provinsi misalnya. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Lumajang memanfaatkan jadi pemerintah kabupaten itu memanfaatkan sungai, ya kan, memanfaatkan sungai untuk dikembangkan model perikanan keramba gitu. Nah, ini kan sangat efektif sekali. Jadi di lain sisi keramba yang di sungai itu bisa digunakan untuk perikanan, menghasilkan income bagi masyarakat, ya kan, yang berada di bantaran sungai, dan masyarakat di bantaran sungai itu tidak enggan untuk membuang sampah di sungai. Ini sangat-sangat penting sekali karena salah satu isu saat ini yang terjadi tidak hanya di global, di nasional adalah eh, menumpuknya atau volume sampah plastik yang sudah melampaui batas sampai tidak hanya di laut saja, tapi juga di sungai. Nah, ini menjadi salah satu bagian dari solusi, melihat peluang, karena kalau tidak seperti itu maka ancaman berupa sampah plastik, ya kan, sampah lainnya itu bisa membuat sungai itu tersedimen, ya kan, tersedimen sehingga pada saat musim penghujan yang terjadi apa? Ketika sungai sudah tersedimentasi atau banyak pasir, eh, air itu akan meluap dan menyebabkan banjir. Nah, hal ini sangat penting sekali teman-teman, karena eh, memahami lingkungan, adaptasi lingkungan luar, dan kemampuan untuk bereaksi dari segala peluang dan ancaman ini menjadi relatif skillful. Jadi memang benar-benar memiliki keahlian ya. Nah, namun demikian teman-teman, proses adaptasi seorang pemimpin di luar memahami adaptasi lingkungan dan melihat kemampuan terhadap segala ancaman dan peluang ini menjadi trigger, bagi masyarakat, bagi stafnya untuk mendukung program-program atau kebijakan dia, sehingga kebijakan tersebut, program tersebut bisa berjalan secara efektif. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain misalnya? Contoh yang lain pun juga sama teman-teman, juga terjadi. Salah satunya contoh adalah di Kabupaten Banyuwangi misalnya. Ada dulu namanya di Pantai Gerajakan itu, ya kan, itu pengelolaannya sangat-sangat kurang efektif. Karena kenapa? Dia sebenarnya pantai tersebut bagus, ya kan? Pantai tersebut bagus, namun tata kelola pelayanan publik di sektor pariwisata itu tidak dikelola secara efektif dan tidak bisa melihat apakah ini jika di-develop atau dikembangkan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan PAD daerah, pendapatan asli daerah atau tidak. Nah, sehingga untuk mengembangkan sektor wisata di pantai tersebut, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggandeng para investor dan pihak swasta untuk apa? Untuk mengembangkan wilayah tersebut. Sehingga ada namanya Pelindo, ya kan? Karena wilayah di pantai tersebut itu ada pelabuhan, maka Pelindo, Pelabuhan Indonesia, salah satu BUMN, itu tertarik untuk mengembangkan itu dan bisa menjadi investor dalam pengembangan wisata yang ada di Pantai Gerajakan tersebut. Dan ini juga akan menarik pengunjung, pengembangan sektor wisata yang pada akhirnya apa? Ada peningkatan pendapatan asli daerah, promosi wisatanya bisa meningkat, sehingga apa? Banyak investor juga akan datang ke salah satu wilayah untuk apa? Berinvestasi di daerah tersebut atau di Kabupaten Banyuwangi. Oke. Dan yang tiga adalah seorang pemimpin harus memegang peranan penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, produk, dan jasa.
Nah, yang perlu kita pahami adalah seorang pemimpin ini dia tidak hanya sebatas mendapatkan posisi, tapi dia memiliki peran untuk mempengaruhi praktek bagaimana sih mendevelop sebuah produk, peraturan, prosedur dalam menjalankan sebuah kebijakan publik atau pelayanan publik, sehingga produk yang dihasilkan itu jelas. Nah, artinya apa? Seorang pemimpin dalam hal ini harus terlibat di dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan pelayanan. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau dulu, ya kan, kalau dulu itu kita mengurus KTP itu kan sangat ribet sekali kan, sangat ribet sekali. Dan saat ini ada pendekatan pelayanan publik di beberapa kabupaten yang mengembangkan pelayanan publik yang terintegrasi. Maka di situ produknya, ya kan, produknya salah satunya adalah mall pelayanan publik. Jadi ketika kita datang ke mall pelayanan publik, itu tidak langsung kalau pengurusan KTP ya misalnya ini pelayanan publik pengurusan KTP, kita tidak langsung ke desa, dari desa kecamatan, dari kecamatan ke dukcapil, tidak. Tapi langsung di mall pelayanan publik itu akan dilayani. Salah satu contohnya di satu kota. Jadi kalau kita mengurus KTP, persyaratan nikah, sampai pada investasi, misalnya izin investasi, itu bisa langsung di mall pelayanan publik. Misalnya kayak kemarin saya mengurus KTP ya. Jadi kalau saya mengurus kerusakan KTP itu tidak harus ke desa, tapi kita hanya sebatas WhatsApp ke salah satu call centernya. Di call center itu disampaikan bahwa kebutuhannya apa, misalnya istilahnya pergantian kartu atau KTP yang rusak. Jadi sistem itu sudah terekod. Ini kan ngomong prosedur sebenarnya. Nah, setelah prosedur itu sudah kita terekod, maka pada saat kita menginformasikan kepada call center, maka kita mendapatkan nomor, ya kan, nomor pelayanan yang nanti nomor tersebut disampaikan kepada siapa namanya, kepada staf yang ada di mall pelayanan publik untuk mencetak KTP tersebut. Jadi ketika saya mengganti KTP, tinggal kita bawa KTP-nya, nomor terkait dengan pelayanan, baru setelah itu kita ngambil KTP tersebut kayak kita beli di KFC yang take away itu, drive thru. Jadi ada pelayanan KTP yang drive thru. Nah, ini kan peran seorang pemimpin itu kan harus bisa membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi. Karena selama ini kalau kita ngomong birokrasi kan sangat ribet, ya kan, sangat ribet, sangat bertele-tele, bahkan kadangkala kalau di dalam pemikiran mereka, eh, jika dipersulit kenapa dipermudah ini? Jika bisa dipersulit kenapa bisa dipermudah kan? Jadi sebenarnya praktek-praktek kayak terlalu birokrasi yang cukup panjang ini sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Ketika kita ngomong pelayanan, kita ngomong waktu. Ketika kita ngomong waktu, kita ngomong bagaimana produk dan pelayanan itu bisa efektif. Ketika bisa efektif, maka produknya itu bisa diterima sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Sehingga untuk menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan pelayanan sejalan dengan persiapan dan memandu jalan organisasi ke masa depan. Jadi lebih ke visioner. Coba teman-teman bayangkan, dulu ketika kita ngurus KTP kan tahapannya kan cukup panjang ya, dari RT, habis dari RT ke desa, habis dari desa ke kecamatan, habis dari kecamatan ke Dukcapil. Tapi Pemda itu mencoba agar pelayanan pembuatan KTP dan layanan yang sebagainya itu bisa mengadopsi dari praktek-praktek pelayanan yang ada di swasta. Sampai sekarang kan kita
ininya pada akhirnya kan, oh ternyata drive-thru itu tidak hanya sebatas kita beli makanan di KFC, di McD dan restoran besar yang lainnya, tapi ternyata untuk mengurus KTP juga bisa melalui drive-thru. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu ya successfully achievement vision. Jadi untuk menuju masa depan, sehingga birokrasi yang ribet, yang bertele-tele dan sebagainya bisa dipangkas apabila seorang pemimpin itu mau berperan dalam membentuk dan memulai praktek organisasi, prosedurnya dan produk sehingga menghasilkan produk dan jasa. Oke, berikutnya adalah seorang pemimpin yang visioner harus memiliki dan mengembangkan ceruk. Apa sih sebenarnya? Nah, jadi di sini ceruk ini merupakan sebuah bentuk imajinatif yang berdasarkan atas kemampuan data untuk menghasilkan masa depan yang konsumen, teknologi dan sebagainya. Jadi dia ini bisa apa ya? Harus bisa memiliki kemampuan apa sih yang dibutuhkan ke depan ini masyarakat warga ini. Jadi tidak melihat apa namanya istilahnya, tidak melihat masa lalu. Jadi dia melihat apa sih tantangan dan kebutuhan yang harus dipenuhi di masa depan. Jadi seorang pemimpin juga harus berpikir kira-kira tantangan ke depan, kebutuhan masyarakat apa ya? Terus tantangannya seperti apa ya? Jadi dia harus bisa adaptasi terhadap kebutuhan daripada konsumen. Konsumen di sini adalah masyarakat itu sendiri. Mengintegrasikan teknologi juga penting dan sebagainya. Artinya gini, teman-teman. Kita tidak tahu ke depannya kebutuhan masyarakat nantinya seperti apa. Tapi paling tidak kita harus bisa bisa apa ya, bisa memprediksi kira-kira tantangan misalnya untuk pelayanan publik. Untuk pelayanan publik kira-kira yang paling mudah, yang paling banyak nanti dibutuhkan masyarakat itu apa sih? Nah, ini yang perlu perlu dimiliki kemampuan imajinatif seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan. Jadi bukan kayak dukun ya meramal ya, tapi bagaimana melihat kebutuhan ke depannya ya, ke depannya agar masyarakat ke depannya itu berbasis pada data yang yang di apa ya, melihat tren masyarakat nantinya seperti apa. Contoh misalnya, contoh saat ini sudah ada beberapa apa namanya kebijakan masyarakat terkait dengan pelayanan-pelayanan selain KTP. Mungkin saya ambil contohnya em, nikah. Gitu. Jadi apa namanya saat ini kan bagaimana apa namanya pelayanan untuk mendapatkan menjalankan ini ya kegiatan menikah itu kan sudah tidak pakai buku lagi ya, jadi kayak KTP. Itu juga sangat-sangat sangat penting sekali. Jadi orang itu misal nih eh, apa namanya pada saat dia tidak memiliki apa hilang dan lain sebagainya buku nikahnya, jadi dia masih bisa memiliki eh, apa namanya buku nikah melalui sistem digital atau kartu nikah ya kayak KTP itu. Nah, ini juga sangat penting sekali teman-teman karena termasuk kemampuan untuk mengatur sumber daya organisasi guna mempersiapkan diri menghadapi kemunculan dan kebutuhan dan perubahan yang ada. Jadi memang seorang pemimpin ini harus apa ya bisa melihat kebutuhan ke depan itu masyarakat itu seperti apa, adaptasi modelnya nanti secara produk dan prosedurnya seperti bagaimana. Dan saat ini yang paling mudah adalah sesuatu hal dalam proses namanya apa ya mendaftarkan sesuatu itu tidak langsung ke kantornya. Jadi sudah ada bantuan teknologi sehingga proses daripada pengelola apa namanya administrasi birokrasi itu tidak ribet dan sebagainya. Jadi langsung terintegrasi, mudah diakses. Jadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, apa yang menjadi tujuan dari masyarakat bisa tercapai. Nah, teman-teman, saya
coba membuka ini ya pertanyaannya dari kompetensi kepemimpinan visioner ini. Mungkin ada pertanyaan kah? Monggo silakan. Iya Pak, saya Pak mau bertanya ini sekarang. Silakan. Dari Mas Ya, Bahrul ya. iya Pak. Ketika visioner salah dengan apa yang dikomunikasikan, apa yang dilakukan visioner untuk memperbaiki memperbaikinya, hal yang dikomunikasikan tersebut, apakah meminta maaf atau dikomunikasikan kembali dengan ringkas dan benar? Ya Pak, sudah terima kasih. Oke. Kalau saya garis bawahi pertanyaannya, apabila seorang pemimpin itu salah berkomunikasi ya, salah mengkomunikasikan sesuatu, apakah perlu minta maaf? Seperti itukah? Iya, Dan bagaimana? atau dikomunikasikan kembali dengan ringkas dan benar. Oke. Jadi begini, ketika kita mendelivery sebuah message atau pesan kepada di level atas maupun level bawah, jadi dipastikan dulu pemahaman daripada seorang pemimpin itu tahu konten dan konteksnya. Jadi kontennya apa, konteksnya seperti apa. Pasti namanya manusia, bahkan seorang pemimpin kadang kala ketika berkomunikasi itu ada yang salah. Ya kita harus menyampaikan ketika salah berkomunikasi ya kita sampaikan saja kan kayak gitu toh. Namun dia harus bisa introspeksi. Kalau memang salah, oh iya memang saya memberikan berkomunikasi ini memberikan guidance atau petunjuk itu memang salah. Jadi eh, seorang pemimpin bukan dalam artian anti kritik, enggak. Kritik itu membangun kan kayak gitu. Otomatis dia harus apa namanya memberikan penjelasan maksudnya seperti ini loh. Maksudnya kayak kayak gini loh. Nah, mungkin di awal komunikasi saya belum membriefing itu, belum mendelivery message. Nah, secara otomatis itu bisa disampaikan pada saat apa namanya pada saat penyampaian ulang kepada stafnya dan sebagainya. Pun di dalam berkomunikasi secara efektif itu tidak hanya komunikasi satu arah, tapi juga dua arah. Hal ini sangat penting sekali karena kadangkala staf itu memiliki ide dan gagasan yang memang kadang bertolak belakang dengan seorang pemimpin visioner. Tujuannya karena apa ya? Mungkin kemampuan apa namanya informasi, kemampuan menerjemahkan sebuah produk undang-undang atau regulasi yang nantinya bisa menghasilkan sebuah produk apa prosedur dan produk yang dihasilkan berupa program, maka itu perlu dilakukan komunikasi ulang. Pada saat komunikasi tersebut, maka yang terpenting adalah satu, ajak seluruh staf untuk menerjemahkan apa yang kita sampaikan, seorang pemimpin sampaikan, supaya apa? Supaya mereka clear dan tahu bahwa informasi ini terdelivery atau tersampaikan, ya kan? Tersampaikan kepada seluruh stafnya sehingga stafnya copy terhadap tercopy ya dan paham. Jadi tidak hanya tercopy dan paham terkait dengan maksud dan tujuan. Jadi seperti itu ya, Mas. Iya Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain kah? Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Oke, teman-teman, tadi sudah saya sampaikan terhadap kompetensi kepemimpinan visioner. Jadi ada 4. Jadi yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif di tingkat atas maupun tingkat bawah, di atasannya dan di bawahnya. Yang kedua adalah harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan reaktif secara tepat atas segala ancaman dan peluang, adaptatif dan dia bisa apa namanya bereaksi terhadap segala ancaman dan peluang, tidak hanya peluang tapi juga ancaman yang terjadi nantinya juga dia harus siap.
Jadi tidak hanya enaknya saja, nah enaknya juga bagaimana sih mitigasinya nanti. Seperti itu. Yang ketiga adalah memahami peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktik organisasi, prosedur, dan sebagainya. Tadi sudah saya singgung. Jadi harus bisa mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke depan, harus memiliki arah menuju ke masa depan, nanti kebutuhan masyarakatnya seperti apa, model pelayanan seperti apa, sehingga harus bagus di dalam memimpin, khususnya adaptasinya. Dan yang keempat adalah harus memiliki imajinatif berdasarkan atas kemampuan data. Jadi harus bisa melihat kebutuhan ke depannya seperti apa sih masyarakat, bagaimana membangun sebuah pelayanan dengan support teknologi yang bagus sehingga pelayanan itu bisa efektif, tidak panjang, dan tepat sasaran. Oke, next. Segitiga emas kemitraan atau the golden triangle. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomong sebuah kemitraan itu, jadi kemitraan itu sendiri tidak serta-merta. Jadi tidak serta-merta kemitraan hanya sebatas kerjasama saja, tapi juga harus melihat konteks dan apa yang menjadi salah satu fokus daripada model kemitraan yang nanti akan dipakai atau yang akan dihasilkan. Jadi tidak semuanya kemitraan itu memiliki hasil yang efektif, enggak. Tapi memang kita harus tahu bagaimana sih mengelola kemitraan, membangun kemitraan yang baik. Jadi ada namanya segitiga emas kemitraan atau golden triangle, adalah kemitraan yang solid antara yaitu pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, di mana masyarakat atau komunitas akan menjadi stakeholder dari kerjasama tersebut. Contoh nih sebenarnya kalau kita ngomong kemitraan itu akan ada golden triangle, ada pentaholics, ada hexaholics dan hexaholics dan sebagainya. Cuman karena ini adalah konteksnya kemitraan tiga pihak, maka saya lebih fokus ke kemitraan tiga pihak. Nah, golden triangle ini teman-teman sekalian, ini sangat penting sekali model pendekatan kemitraan ini. Contoh misalnya, tempat saya bekerja di Sumbawa Timur Mining ini di Pulau Sumbawa, Provinsi NTB, itu kondisi SDM, sumber daya manusia di tingkat pendidikan itu sangat cukup rendah kalau kita perhatikan dari laporan indeks pembangunan manusia ya di Indonesia. Jadi peran dari swasta, masyarakat atau perguruan tinggi dan pemerintah itu bahu bagaimana indeks pembangunan manusia di provinsi NTB itu bisa meningkat khususnya dari aspek pendidikan, sehingga kami dari PT Sumbawa Timur Mining itu bekerja sama dengan pemerintah provinsi NTB dan perguruan tinggi yang ada di Sumbawa, namanya Adkom itu, untuk apa? Untuk memberikan beasiswa kepada 100 anak dari Kabupaten Dompu untuk belajar atau peningkatan skill di bidang alat berat, operator alat berat. Jadi kenapa alat berat? Kenapa tidak? Melihat bahwa serapan tenaga kerja khususnya untuk alat berat mendukung kegiatan industri, tidak hanya pertambangan ya, ada yang di sektor yang lain, yang konstruksi dan sebagainya. Nah, kebutuhan manpower atau kebutuhan orang yang memiliki skill, masyarakat yang memiliki skill itu sangat rendah sekali. Sehingga bagaimana mengintegrasikan antara peningkatan skill kompetensi seorang masyarakat dan aspek pendidikan itu harus bisa beriringan dan menyatu. Jadi tidak hanya sebatas orang itu di training, setelah itu dia lulus siap kerja, tidak hanya itu.
tapi juga dia dibekali oleh pendidikan yang levelnya dari strata D1 atau D2. Karena apa? Hal ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi dari aspek pendidikan itu, apabila dia tidak bisa melanjutkan ke universitas, maka dia masih memiliki kesempatan untuk belajar. Namun juga akan dari kegiatan peningkatan belajar tersebut, maka skillnya, karena ini adalah lebih ke vocational skill, pendidikan vokasi, maka dari aspek skill juga meningkat. Imbasnya apa? Imbasnya adalah dari skill mereka meningkat, kita kompetensi mereka meningkat, pada akhirnya mereka juga akan siap kerja. Goalsnya bukan kerja sebenarnya. Bagaimana meningkatkan outputnya adalah meningkatkan mutu kualitas sumber daya masyarakat melalui program pendidikan, tapi efeknya, dampaknya adalah serapan tenaga kerja. Jadi ya satu hal yang berbeda, tapi beririsan atau berjalan seiring. Jadi di dalam Golden Triangle ini yang penting adalah pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Dan masyarakat itu menjadi stakeholder dari kerjasama tersebut. Jadi seperti contohnya sebuah tim tidak hanya sebatas membangun kerjasama dengan Pemprov. Halo? Ya, Pak. Ya, mohon maaf, apa namanya, internetnya bermasalah. Jadi seperti itu ya. Jadi masyarakat sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan di dalam program ini perlu dilibatkan untuk apa? Observer bahwa oh ternyata perusahaan berperan penting juga di dalam apa? Meningkatkan SDM. Pemerintah juga penting karena gini, saya yakin bahwa tidak semuanya masyarakat atau tidak apa namanya, pendidikan tidak hanya nanti akan ditanggung oleh pemerintah provinsi, tapi pemerintah provinsi terbantu. Jadi terbantu dengan adanya pihak swasta yang bekerja sama dengan universitas untuk diberikan beasiswa kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi itu sendiri. Nah, di situ masyarakat juga terlibat di dalamnya untuk mengawasi, observasi, dan sebagainya. Sehingga mereka juga sangat apa namanya, penting sekali. Nah, di dalam Golden Triangle akan berhasil diterapkan apabila teman-teman ya. Jadi tidak hanya sebatas kerjasama saja, tapi juga ada ketetapan dan ketentuan, kan kayak gitu. Jadi Golden Triangle itu bagus, tapi ada ketetapan dan ketentuan. Apabila satu, pemrakarsa kemitraan benar-benar mengerti hal-hal apa saja yang akan menjadi pemicu dan perangsang terjadinya kerjasama. Jadi mereka harus sama-sama tahu gitu antara tidak hanya satu orang atau satu pihak, tapi beberapa pihak. Dia mengerti dan paham kenapa kemitraan itu perlu dibangun, perlu dibantu, dan kenapa ini dibentuk. Jadi tidak hanya sebatas ikut-ikutan saja, enggak, tapi juga apa namanya, ada trigger ya, ada trigger, ada pemicu kenapa kemitraan ini perlu dibentuk. Jadi mereka harus paham nih. Jadi pemerintah juga paham bahwa kami tidak hanya pemerintah, apabila semua beasiswa dibebankan kepada pemerintah,
maka biayanya juga tidak cukup. Apabila didepankan kepada pihak universitas, universitas apalagi sekarang status BHMN, ya badan hukum dan sebagainya, itu juga memiliki keterbatasan di dalam pendanaan. Beda dengan yang dulu ya. Kalau dulu memang subsidi dari pendidikan dari pemerintah itu cukup besar. Terus yang berikutnya adalah dari masyarakat. Tidak semua masyarakat juga memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses pendidikan. Sehingga hal ini perlu disadari bahwa kemitraan ini eh, sangat penting dan benar-benar mengerti dan paham apa yang menjadi pemicu atau trigger di dalam kemitraan itu sendiri. Oke, terus yang kedua adalah adanya nilai tambah atau value added, yaitu hal yang baru dapat dirasakan oleh siapa saja pihak yang ingin bekerja sama. Jadi sebuah kemitraan yang Golden Triangle ini berhasil apabila ada nilai tambahnya. Di dalam nilai tambah ini tidak hanya pada salah satu pihak mitranya saja, misalnya pihak pemerintah saja, tapi juga dari dari pihak swasta maupun masyarakat. Ada added value. Misalnya nih, kalau di dalam program kami di Sumbawa Timur Mining itu adalah program beasiswa. Jadi kalau namanya beasiswa kan hanya sebatas ini ya teman-teman ya. Hanya pendidikan saja kan. Betul enggak? Hanya pendidikan saja, terus setelah itu dapat ijazah. Terus setelah itu bagaimana ketika dia sudah graduate atau sudah lulus daripada universitas tersebut. Nah, jadi kemitraan ini dibangun atas dasar nilai tambah. Ternyata di dalam kemitraan ini juga masyarakat penerima bantuan atau masyarakat yang ikut di dalam program tersebut itu ada nilai tambahnya berupa apa? Ketika dia hanya berfokus di pendidikan, tapi juga pada saat pendidikan dia dapatkan untuk meningkatkan akses serapan masyarakat atau masyarakat tidak mampu lah bahasanya kayak itu mendapatkan beasiswa. Tapi pada saat dia menjalankan program beasiswa tersebut, pada saat dia lulus dia memiliki kompetensi nih. Jadi tidak hanya ijazah saja, tapi juga dia memiliki pengalaman sertifikasi berupa ISO misalnya untuk alat berat. Nah ini kan juga value added ya dari perspektif community atau dari masyarakat. Bagaimana kalau misal dari perspektif pemerintah pun juga sama. Jadi ada nilai tambah dari pemerintah bahwa kualitas pendidikan dan model kemitraan ini cukup efektif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang ya pemerintah belum bisa memberikan pelayanan atau ya pelayanan di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi model-model kemitraan ini harus ada nilai tambahnya, bukan hanya sebatas nilai ya pokoknya program ini dijalankan, pemerintah untung karena apa? Karena biaya hanya biaya bangunan. Terus di sisi masyarakat tuh enak banget nih karena mendapatkan ini kan mendapatkan pendidikan. Di sisi lain dari swasta bonyok gitu. Kenapa bonyok? Karena biayanya cukup besar. Nah, hal ini yang tidak kita tidak kita inginkan, tidak diinginkan di dalam Golden Triangle ini. Jadi memang harus ada added value dari tiga unsur utama itu, yaitu dari pemerintah, yang kedua dari swasta, bisa korporasi, perusahaan, bisa lembaga donor, bisa lembaga non pemerintah, dan juga dari perguruan tinggi atau masyarakat. Oke, bentar ya. Next. Nah, ini teman-teman secara secara ilustrasi Golden Triangle ini, misalnya nih, dari tengah-tengahnya adalah community, sisi kanan, kalau dari teman-teman sisi kanan ya, kalau industri kan sisi kanan ya. Kalau akademik sisi kiri, kalau government di atas. Bagaimana untuk improve quality of life, implement entrepreneurship, experience the new life ad hoc solution. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan masyarakat melalui apa? Misalnya di bidang ekonomi.
Jadi dari aspek ekonomi maka ada kerjasama nih dengan pihak swasta, misalnya pihak swasta memberikan, misalnya masyarakat ini memiliki toko nih, ya kan? Toko apa namanya istilahnya, kalau di program kita itu ada namanya program UMKM ya. Jadi untuk mengembangkan UMKM ini perusahaan membantu masyarakat tidak hanya di modal tapi juga peningkatan skill. Di sisi lain pemerintah sebenarnya juga juga apa ada program melalui dinas UMKM, dinas koperasi ya dan UMKM. Tapi di sisi lain perlu kita masukkan dari aspek akademis untuk apa? Untuk dikerjasamakan, untuk bekerjasama antara industri dengan akademik. Misalnya nih, ada universitas yang memang memiliki laboratorium inkubasi bisnis. Jadi pihak swasta itu bekerja samalah dengan pihak akademik untuk apa? Untuk memberikan pemahaman, meningkatkan pengetahuan, masyarakat di training melalui kerjasama akademik tersebut, sehingga apa? Sehingga di situ peningkatannya meningkat. Terus bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah juga akan membantu misalnya nih dari aspek misalnya kalau UMKM untuk perizinan produk, perizinan usaha, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu skema istilahnya. Bagaimana Golden Triangle ini diterapkan di aspek atau sektor entrepreneurship atau di bidang kewirausahaan. Lalu ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya lanjut pada slide berikutnya, yaitu nilai tambah atau value added bagi Golden Triangle. Oke, apa sih sebenarnya added value yang tadi sudah saya jelaskan ya, secara gamblang misalnya terkait dengan jenis added value yang diterima itu apa sih? Itu pun tergantung daripada jenis program secara spesifik. Saya ngomong secara spesifik ya teman-teman. Tergantung daripada jenis program yang dikembangkan. Namun misalnya corporate social responsibility dengan apa namanya saya dengan bidang small medium enterprise atau UMKM. Jadi pada saat kerjasama itu terbangun ada nilai tambah misalnya dari pemerintah berupa peningkatan kinerja. Jadi kalau misal tanpa ada kerjasama kan
pekerjaannya dinas kan kayak itu saja ya istilahnya ya. Jadi menunggu respon dari masyarakat apabila apa namanya, apabila ingin melakukan izin perizinan dan sebagainya. Tapi dengan ada kerjasama itu kinerjanya pemerintah itu bisa meningkat di pelayanan. Oh ternyata pelayanan yang dulu itu ribet untuk mengurus izin usaha dan lain sebagainya, dengan banyaknya saat ini UMKM yang di develop atau diberdayakan oleh perusahaan atau sektor swasta, maka secara otomatis pemerintah akan merubah prosedur pelayanan yang efektif dan efisien. Bisa saja pelayanannya tidak langsung datang ke dinas UMKM misalnya, atau dinas koperasi misalnya. Cukup dengan apa? Cukup dengan melakukan registrasi melalui online. Karena apa? Kalau misal dilakukan secara konvensional atau secara apa namanya biasa gitu kan, secara apa ya, prosedurnya biasa, berapa banyak orang yang urus izin itu yang sudah hasil produknya itu banyak. Artinya banyak masyarakat yang mengembangkan UMKM, yang bentuk warung-warung dan lain sebagainya, rumah makan, jasa pelayanan wisata dan lain sebagainya. Jika mereka datang ke pelayanan atau ke dinas, secara otomatis kan akan banyak penumpukan ya, penumpukan masyarakat yang mengurus hal itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga akan mempengaruhi kinerja daripada pemerintah. Bayangkan kalau setiap hari yang datang misalnya nih 50 orang, otomatis pelayanan-pelayanan berupa administrasi surat dan lain sebagainya akan terganggu. Dan kondisi kantor juga tidak akan efektif. Sehingga secara otomatis akan dirubah model pelayanannya melalui pelayanan online. Ini juga meningkatkan kinerja kan, dari konvensional menjadi apa namanya modern. Itu satu untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Terus memperbaiki kualitas good governance. Jadi dalam pelayanan itu juga salah satu bagian dari good governance kan salah satunya adalah trust, apa namanya kepercayaan, terus terbuka ya kan. Nah, dalam proses pelayanan otomatis apa namanya ketika dilakukan secara online dan kita juga bisa mengakses sampai sejauh mana pelayanan tersebut di di follow up atau ditindaklanjuti, maka disitulah kita bisa melihat apa namanya keterbukaan pelayanan publik di pemerintah itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas dan lain-lain. Jadi eh, mengoptimalisasi pemakaian sumber daya yang terbatas. Jadi benar-benar dengan keterbatasan sumber daya, misalnya di teman-teman ketika masyarakat datang untuk melakukan memenuhi apa namanya syarat untuk izin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau misal ternyata pada akhirnya sumber daya yang terbatas, ya kan? Stafnya hanya cuma satu dan sebagainya. Harus mengurusi banyak orang. Namun, apabila model yang dilakukan itu melalui sistem digital, menggunakan IT, artinya kan apa nama hal itu bisa terverifikasi, dilakukan verifikasi melalui ini ya, melalui eh, sistem IT. Artinya cukup satu orang aja yang mengurus itu, tidak tidak perlu 5 orang. Jadi dengan kemitraan ini urusan bisa ramping, model birokrasi pelayanan birokrasi bisa ramping, efektif, dan ketika sumber daya manpower atau tenaga kerja atau stafnya di pemerintah itu sedikit, dengan menggunakan teknologi maka kerjanya bisa efektif dan efisien. Itu added value dari aspek pemerintah itu. Terus bagaimana dengan aspek pihak swasta? Tidak hanya semata menghasilkan profit, yang namanya pihak swasta eh, dia juga ingin mendapatkan keuntungan, tapi dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa. Contoh misalnya, contoh salah satunya adalah produk dari apa namanya salah satu ini ya, salah satu program CSR, apa ya istilahnya, salah satu program CSR di bidang pertanian. Jadi dia
tidak hanya sebatas jualan, sorry, Sido Muncul misalnya. Mungkin teman-teman sudah tahu dong Sido Muncul. Jadi Sido Muncul ini untuk mendapatkan, istilahnya, untuk mendapatkan kualitas produk berupa pertanian jahe. Mereka kan melakukan kerjasama dengan pemerintah, dengan kelompok masyarakat ya, sebagai petani misalnya. Jadi dia itu tidak menghasilkan produk, dia itu tidak menghasilkan raw material atau produk apa ya, bahan baku dari apa namanya, wilayah pertanian Sido Muncul, tapi juga dari binaannya. Artinya apa? Ketika produk Sido Muncul, misalnya Tolak Angin membutuhkan jahe, ya kan? Jahe dalam 1 bulan itu kurang lebih 100 ton misalnya. Tapi hal ini apa namanya, karena keterbatasan lahan milik Sido Muncul untuk mengembang jahe, tapi karena dia kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat melalui kerjasama dengan misalnya IPB, misalnya Institut Pertanian Bogor. Jadi dia bisa meningkatkan kualitas produk dan jasanya. Kualitasnya itu apa? Kualitas di sini adalah pihak universitas itu akan meneliti lebih jauh produk-produk yang dihasilkan oleh Sido Muncul dengan menggandeng pihak petani di masyarakat. Jadi kualitasnya itu bisa dilihat nih, quality control dan lain sebagainya. Pun juga dari pemerintah, dari masyarakat, itu bisa meningkatkan nilai tambahnya. Apa itu? Kalau masyarakatnya biasanya ya hanya modal usaha di bidang apa namanya, pertanian konvensional, misalnya padi, singkong dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama antara swasta, ini Sido Muncul, pemerintah, masyarakat, ditambah dengan ya, universitas, maka mereka sudah akan nilai tambah di masyarakat. Ada pendapatan lain lah, income lain selain produk pertanian konvensional. Pun juga dari pihak universitas memberikan pemahaman kepada pihak swasta, pihak masyarakat untuk bagaimana bercocok tanam sehingga adaptatif ya, pertanian adaptatif sesuai dengan kondisi lingkungan dan iklim yang ada sekarang. Kita tidak bisa menafikan teman-teman bahwa perubahan iklim juga akan mempengaruhi aspek pertanian di Indonesia itu sendiri. Pun dengan varietas misalnya contohnya jahe. Terus yang kedua adalah memperluas jejaring calon pelanggan. Ini sangat penting sekali teman-teman. Salah satunya sudah muncul itu. Jadi sudah muncul ini tidak hanya sebatas marketnya itu orang-orang kota, tapi juga orang desa juga penting. Bahkan petani-petani yang menghasilkan, yang menjadi mitranya sudah muncul berupa penanaman jahe, dia bisa menjadi promoter. Promoter apa? Sales. Jadi salesnya produk jahe apa sudah muncul. Karena dia sudah mendapatkan pendampingan, peningkatan kualitas pertanian dan sebagainya, dia akan menjadi bagian daripada corong perusahaan dan mempromosikan produk-produk perusahaan dari mana? Di raw material yang petani hasilkan. Terus berikutnya adalah menciptakan hubungan yang lebih baik dengan stakeholder dan lainnya. Ini juga menjadi salah satu hal yang tidak kalah pentingnya. Namanya usaha, teman-teman, kita usaha tidak orang pengusaha tidak hanya sebatas ya tujuannya berusaha, tapi menjaga hubungan yang baik. Bagaimana kalau misalnya nih teman-teman, hal yang kecil, kita punya warung, tapi warung kita itu kita sama tetangga samping itu tidak pernah memberikan apa ya istilahnya, ya paling tidak dikasih kopi lah, ya kan. Yang terjadi apa ketika warung itu kebakaran? Siapa yang akan memitigasi atau memadamkan api, istilahnya yang warung kita terbakar? Yang pasti adalah tetangga kita sendiri kan. Kalau misalnya saudara meskipun saudara tapi jauh, kan butuh waktu untuk memadamkan api yang ada di tempat kita, warung kita. Nah, hubungan yang baik dengan stakeholder di pihak pemerintah, masyarakat, dan institusi dan sebagainya, masyarakat sekitar, itu sangat penting untuk apa? Menjaga keberlanjutan daripada usaha sebuah perusahaan. Terus apa added value bagi
perguruan tinggi misalnya dari universitas, sekolah tinggi dan lain sebagainya, itu dapat meningkatkan basis pengetahuan. Tidak jarang teman-teman bahwa dengan adanya kerjasama antara swasta dengan perguruan tinggi, maka eh, banyak produk riset yang dihasilkan. Jadi tidak hanya sebatas kepentingan riset perusahaan, tapi dengan kerjasama itu muncul berbagai pendekatan riset, produk riset, hasil riset yang dihasilkan, penelitian yang dihasilkan. Terus yang kedua adalah memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi dengan adanya kerjasama itu pasti perusahaan akan perguruan tinggi juga akan secara kualitas akan ditingkatkan. Salah satunya dengan adanya kerjasama itu universitas diberikan keleluasaan melalui kerjasama kemitraan itu untuk membangun lab laboratorium terintegrasi misalnya. Dari siapa? Dari swasta. Ini sangat penting sekali sebenarnya. Jadi kualitas pendidikan itu bisa meningkat. Terus misalnya nih, kalau ada kegiatan di akhir bagi mahasiswa, itu juga sangat penting sekali teman-teman. Apa itu kerjasama untuk magang atau internship di perusahaan? Ini juga bagian daripada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Terus yang ketiga adalah menciptakan produk-produk dan jasa inovatif. Otomatis universitas ini memegang peran penting teman-teman. Artinya apa? Menciptakan produk itu apa? Hasil daripada riset. Kira-kira riset yang dihasilkan ini bisa bermanfaat nggak? Bisa kompetitif nggak? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah hasil riset itu tidak hanya sebatas menghasilkan kreativitas, tapi juga inovatif. Hal yang inovatif ini contoh pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan selalu berkembang ya teman-teman, tidak stagnan. Sehingga butuh-butuh inovasi untuk menghasilkan produk. Misalnya kalau di jurusan-jurusan tertentu itu harus ada pengembangan produk atau hasil riset yang inovatif, yang beda, yang memiliki manfaat untuk jangka panjang dan berguna bagi masa depan. Bagi apa? Bagi manusia itu. Terus yang terakhir adalah menawarkan pengalaman dan pembelajaran baru. Nah, ini sangat penting sekali. Salah satu hal ketika saya kuliah di Universitas Indonesia, kebetulan saya ngambil di pembangunan sosial dan otonomi daerah waktu itu. Jadi ada kita kerjasama pihak universitas kerjasama dengan ini ya, dengan beberapa perusahaan untuk pengembangan apa namanya untuk pengembangan pendekatan penyelesaian konflik di industri ekstraktif misalnya, di sawit, di batu bara dan sebagainya. Nah ini juga dari hasil kemitraan tersebut atau kerjasama tersebut ada pengalaman pembelajaran baru. Ternyata saat ini pengetahuan ini tidak hanya sebatas tekstual saja, tapi lihat dari sebuah konteks. Jadi model pendekatan pembelajaran tidak hanya sebatas kita ada di ruangan dan lain sebagainya, tapi juga dilibatkan untuk melihat isu sosial dan lain sebagainya. Kalau konteksnya mata kuliah di di eh, kita bekerjasama dengan Kemendagri misalnya di Dirjen Opda maupun yang lainnya, kita juga dilibatkan di dalam bagaimana melihat tata kelola pemerintahan di masa otonomi daerah misalnya yang efektif menghasilkan produk-produk hukum, prosedur dalam mekanisme pelayanan publik atau pejabat publik sampai pada produk yang dari program itu sendiri. Jadi sangat-sangat penting sekali untuk pembelajaran baru dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, dari sini ada pertanyaan kah teman-teman? Iya Pak, saya mau bertanya lagi. Iya, silakan Mas Bahrul. Untuk PT ini Pak ya, Iya, berapa perusahaan. besar modal yang dikeluarkan untuk membangun PT besar? Apakah dari investasi atau modal sendiri atau kerjasama? Dan apakah bermanfaat untuk daerah yang ditempati PT tersebut? Dan terima kasih. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Bahrul ya. Jadi apakah PT itu merupakan modal sendiri kah, modal investasi kah, atau modal kerjasama?
Oke, saya garis bawahi ya Mas Bahrul ya, bahwa Iya, Pak. untuk mengembangkan sebuah perusahaan itu bisa dilakukan dari apa namanya, dari berbagai cara. Misalnya nih, kalau skalanya kecil, misalnya, kalau skalanya kecil, misalnya nih untuk usaha-usaha PT itu kan tidak harus besar ya, tidak harus kayak di bidang mineral. Kalau PT misalnya di bidang apa ya misalnya yang paling makanan ringan misalnya, atau yang paling makanan frozen misalnya, itu bisa saja ini ya, bisa saja menggunakan apa namanya modal pribadi. Itu pun tidak pure modal pribadi. Mereka pasti perusahaan yang pemilik perusahaan akan mencari modal kemana itu biasanya lari-larinya ke bank kredit. Jadi yang pertama tergantung daripada jenis usahanya ya. Terus bagaimana dengan perusahaan yang medium? Nah, perusahaan medium itu pun tergantung dari jenis usahanya. Kalau dia jenis usahanya adalah transportasi misalnya, secara otomatis dia akan bekerja sama joint venture ya, joint venture dengan salah satu perusahaan lain atau investor yang atau perusahaan lain yang nanti akan eh, apa ya bekerja sama atau mengembangkan perusahaan tersebut itu untuk yang medium, untuk yang level mediumnya, level medium. Terus bagaimana kalau misal yang high misalnya, yang besar? Secara otomatis yang besar tergantung daripada jenis usahanya. Kalau usahanya di bidang pertambangan misalnya kayak Vale gitu kan tempat saya bekerja di Sumbawa Timur Mining bagian dari Vale, mereka untuk modalnya sistemnya adalah salah satunya adalah ada investor. Makanya di Indonesia itu kan ada bursa efek kan, bursa efek dan sebagainya. Nah, itu juga investor-investor itu juga bisa menginvestasikan kepada perusahaan tersebut yang nanti dalam perkembangan usahanya akan ada share apa keuntungan terhadap investor ketika kita membeli saham ya, sahamnya dia. Jadi saham itu kalau perusahaan itu terbuka, dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lain yang juga mengakuisisi misalnya, mengakuisisi untuk mendirikan perusahaan patungan misalnya Adaro misalnya. Adaro itu kan memang perusahaan tidak berdiri sendiri dia. Dia ada pemiliknya, ada Saritoga, ada Astra, ya kan? Ada Saritoga, ada Astra, ada Triputra Group dan lain sebagainya. Membentuklah patungan lah di situ. Dibentuknya adalah dibentuk adalah perusahaan Adaro itu sendiri. Terus pertanyaan tambahnya tadi apa, Mas Bahrul? Tambahannya tadi, dan apakah bermanfaat untuk daerah yang ditempati PT? Karena ketika kita melakukan investasi, misalnya PT Sumbawa Timur Mining itu berinvestasi di Kabupaten Dompu, ya kan? Di Kabupaten Dompu. Nah, pajak yang entah itu pajak dari perusahaan, aktivitas perusahaan, pajak dari karyawan, pajak dari kontraktor yang menjadi mitra, itu secara otomatis pembayaran pajaknya akan dikelola oleh apa namanya Kabupaten Dompu melalui Dinas Pendapatan Daerah. Nah, ini sangat 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 penting sekali. Jadi lebih dari 60% pajak yang diterima salah satu perusahaan tambang yaitu PT Sumbawa Timur Mining. Sisanya bisa dari pajak pajak kendaraan, pajak retribusi yang lainnya dan sebagainya. Sangat penting sekali. Nah, pajak itu nanti sebenarnya kan dikelola oleh negara, ya kan? Dikelola oleh negara maka dihasilkan produknya berupa apa? Salah satunya adalah fasilitas publik, jalan, perbaikan jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya Mas Fahrul ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk Sudah clear kan? masukannya. Sudah clear, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ayo silakan. Saya Pak,
Silakan dari Mas Mas Wahyu. dari Mas Wahyu. Silakan pertanyaannya Mas Wahyu. Ya. Misalkan ini Pak, pihak pemerintah dan swasta itu sudah bekerja sama, tapi pihak masyarakatnya itu yang misalkan produksi pertanian gitu kan, mendapatkan untung cuman cuman sedikit waktu panen panen raya. Nah, itu kan jelas kan, bahan mentahnya kan dikirim ke pihak swasta. Jelas Iya, kan sama pihak swasta kan diolah lagi menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Eh, betul. Bagaimana cara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menanggulangi kesenjangan itu tadi Pak, kesenjangan kayak harga murah gitu Pak. Jadi pada kasus misalnya nih, kalau di tempat saya itu ada salah satu perusahaan ya, salah satu perusahaan penghasil tembakau yang menghasilkan rokok misalnya, betul nggak? Menghasilkan rokok, masyarakat dibina untuk dikembang apa namanya? Ada tembakau varietas tertentu yang nantinya dari hasil tembakau tersebut dijadikan untuk raw material atau bahan baku rokok kan kayak gitu ya, betul nggak? Nggih. Nah, jadi begini Mas, memang kadangkala ada beberapa perusahaan yang nakal ya, tapi tidak semua perusahaan nakal. Jadi ada beberapa tapi tidak semuanya ya. Ini harus kita pahami. Nah, misalnya nih, bagaimana cawe-cawe atau peran pemerintah untuk menstabilkan harga agar petani tembakau itu tidak dirugikan pada saat dia sudah panen dan produknya itu dibeli oleh perusahaan perusahaan ini ya, perusahaan rokok ya. Yang terpenting adalah kemitraan ini perlu melibatkan pemerintah khususnya dinas pertanian, dinas apa namanya UMKM misalnya. Jadi eh, khususnya pada apa bupati, jadi bisa 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 apa ya istilahnya mengeluarkan produk, salah satunya adalah apa ya istilah peraturan, apa bukan peraturan ya sebenarnya. Jadi ketentuan harga. Jadi di awal itu sudah ada kesepakatan untuk ditentukan harga pada saat panen raya, berapa sih harga perusahaan itu sorry, membeli apa namanya produk eh, tembakau itu dari petani tembakau. Nah, ini sangat penting sekali, Mas. Memang tidak apa namanya tidak kita nafikan bahwa kadangkala ketika ketika di awal perusahaan ngasih nih jor-joran, bahkan dikasih bibit murah dan sebagainya kan, nanti dijual ke kami pada saat sudah panen, yang terjadi apa, harga anjlok, biaya perawatan tinggi, dan ini kan gap sebenarnya kan, gitu. Ini kan gap. Nah, agar gap ini tidak apa namanya tidak terjadi apa namanya tidak munculkan gap, artinya kemitraan ini seimbang, maka di sini perlu adanya sebuah regulasi. Siapa pemegangnya? Salah satunya adalah pemerintah. Jadi di awal itu keterlibatan pemerintah itu sangat penting sekali untuk mematok kira-kira berapa kemampuan perusahaan untuk membeli produk yang di awal itu perusahaan patok misalnya. Misalnya nih, oh 1 kilonya ada 25.000 per kilo. 25.000 per kilo untuk jenis tembakau A dengan kadar kekeringan sekian-sekian. Nah, ini juga keterlibatan pemerintah itu kan eh, salah satu produknya adalah produk ini kan, regulasi. Supaya apa? Supaya masyarakat dengan perusahaan ini tidak apa ya istilahnya. Salah satu tidak ada yang diuntungkan dan salah satu tidak ada yang dirugikan. Jadi sama-sama menjalin kemitraan bersama di sini. Nah, disinilah peran dari pemerintah masuk sebagai salah satu pemegang regulasi. Sehingga apa? Pada saat dia
dengan ketentuan tersebut tidak memenuhi aturan atau kesepakatan antara pemerintah, perusahaan dengan masyarakat, maka izin usaha di mana pabrik itu berdiri di lokasi tersebut bisa dicabut, dan haknya pun juga bisa diinikan, di apa namanya, di inikan ya, di Bennett. haknya, ya betul, kayak gitu. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi kah? Ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Oke, ada pertanyaan lagi kah? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan untuk next slide. Sebentar ya. Terus tiga layer topologi model kemitraan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa pasti di dalam model kemitraan ini memiliki layer dan layer topologinya. Jadi Golden Triangle ini dapat dikembangkan sejumlah topologi kemitraan, model-model kemitraan. Layer pertama adalah bentuk kemitraan antara pemerintah dengan kalangan industri atau swasta, terdiri dari 3 jenis. Jadi antara pemerintah dengan swasta ya, istilahnya ada 2 ini kan. Jadi wewenang yang diberikan pemerintah kepada satu atau sejumlah perusahaan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya nih adalah pemerintah di dalam menjalankan sebuah kegiatan, misalnya ada salah satu perusahaan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan apa ya, misalnya uji riset misalnya dan sebagainya, pengolahan limbah dan sebagainya. Ini kemitraan yang dibangun itu apa? Kemitraan yang dibangun dengan salah satu perusahaan, semisal Scovindo, kayak gitu ya. Ini salah satu kemitraan itu sendiri. Jadi kewenangan yang diberikan pemerintah kepada satu atau sejumlah perusahaan yang melakukan suatu aktivitas tertentu. Atau misalnya kalau di tempat saya bekerja, dalam pengelolaan tambang pasir, misalnya di Lumajang itu, dia ada salah satu perusahaan yang memang diberikan wewenang kepada pemerintah daerah, kabupaten, untuk mengelola tambang pasir. Salah satunya adalah PT Antam kan. Nah, ternyata Antam itu tapi Antam ini ya, Antam anak perusahaan Antam ya. Kenapa? Karena di situ dia memiliki kompetensi dan memang kemitraan ini sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang ada. Dan memang fokus perusahaan itu di bidang salah satu pertambangan. Karena kalau misal dia tidak memiliki kompetensi dan lain sebagainya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah malpraktek di bidang industri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah satu atau jumlah industri swasta yang melakukan investasi pada bidang tertentu didominasi wilayah sebuah institusi pemerintah. Jadi ada beberapa pihak industri yang melakukan investasi pada bidang tertentu. Jadi memang ada perusahaan yang fokusnya itu investasi yang ditangani oleh institusi pemerintah, misalnya di bidang pertambangan ya. Jadi di bidang pertambangan itu kemitraan yang terjadi adalah antara pemerintah ISDM misalnya. ISDM gitu. Yang mengelola di wilayah tersebut memang ada tambang khusus batu bara. Dia memang fokus di energi dan sumber daya. Kenapa? Karena tidak semuanya di dinas itu mengurusi hal tersebut.
Terus yang ketiga adalah kesepakatan antara pemerintah dan satu atau sejumlah pihak swasta untuk melakukan investasi bersama, joint venture teman-teman. Contohnya nih, misalnya nih, kalau di Cepu misalnya, kan ada beberapa lahan minyak ya misalnya, yang dikelola salah satunya adalah swasta dan juga oleh pemerintah melalui apa namanya perusahaan pemerintah BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah gitu. Nah itu kerjasama di situ join bersama Pertamina. Nah, ini kesepakatan antara satu atau jumlah pihak swasta untuk melakukan investasi bersama. Jadi investasi untuk pengelolaan apa? Pengelolaan minyak di bagian blok Cepu seperti itu. Nah, layer kedua terdiri dari organisasi atau intermediari yang menyediakan jasanya untuk melakukan eksekusi terhadap beragam aktivitas. Yang dimaksud adalah tawaran jasa manajemen pengelolaan ini sifatnya adalah opsional, artinya dapat dilibatkan maupun tidak. Kesepakatan lintas pemerintah dan industri yang telah artinya apa? Artinya adalah di mana apa namanya pemerintah itu apa namanya bekerjasama untuk menyediakan jasa apa namanya istilahnya melakukan kegiatan yang beragam yang cukup varian ya. Misalnya jasa manajemen, pengelolaan yang sifatnya adalah opsional. Jadi tidak hanya satu misalnya. Jadi di situ ada kesepakatan antara entitas pemerintah dan industri yang telah dijamin. Contoh ini ya. Misalnya kemitraan ini terjadi pada apa namanya istilahnya pelayanan-pelayanan di bidang apa ya di bidang tertentu misalnya terkait dengan legal misalnya ya produk hukum dan legal dan sebagainya. Ini juga atau sifatnya adalah kalau legal itu kan opsional sebenarnya. Jadi bisa menggunakan pihak swasta dan juga misal dan sebagainya. Terus yang kedua adalah jenis organisasi eksekutor ini dapat berupa perusahaan komersial atau non government, ya kan, yayasan dan lembaga, bahkan institusi pemerintah lainnya. Misalnya kerjasama antara apa namanya perusahaan misalnya dengan pemerintah tapi menggunakan NGO atau yayasan milik pemerintah lah, lembaga pendidikan lah dan sebagainya. Contoh salah satunya adalah banyak beasiswa yang diberikan kerjasama antara swasta dengan pemerintah tanpa melalui pemerintah langsung, tapi lembaga di bawah naungan pemerintah yang sifatnya yayasan atau lembaga. Itu seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dan layer ketiga yaitu merupakan target akhir dari beragam kerjasama yang ada. Masyarakat atau publik itu sendiri bersedia membayar pihak-pihak penyedia jasa melalui berbagai mekanisme seperti pajak, transaksi, dan lain. Nah ini juga kerjasama kemitraan dengan memanfaatkan penyedia jasa misalnya untuk penggunaan pajak, transaksi jasa, apa namanya produk dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu kerjasama yang juga dilakukan antara swasta dengan pemerintah. Nah, itu teman-teman. Jadi layer yang pertama adalah kemitraan pemerintah dengan kalangan swasta, ya, hanya dua. Jadi pemerintah dan swasta. Yang kedua adalah apa namanya pemerintah dengan lembaga non pemerintah, bisa saja berupa produk kegiatan dan juga bisa jasa. Jadi organisasi kerjasama ini bisa swasta dengan pemerintah, tapi bisa saja swasta dengan NGO misalnya atau LSM, yayasan dan sebagainya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk pengembangan pelayanan publik dan contoh nih, kalau layer kedua nih contoh, misalnya nih teman-teman kalau dulu ada program apa ya STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat. Secara otomatis pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri nih. Karena kalau kita ngomong sanitasi total berbasis masyarakat itu bukan hanya perubahan perilaku, bukan hanya penyediaan akses jamban bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban. Tapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan perilaku. Secara otomatis di sini pemerintah menjalin kerjasama dengan NGO internasional misalnya,
melalui UNDP, melalui Mercy Corps dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. Jadi kerjasama tidak hanya bersifat komersial saja, tapi juga bisa dilakukan antara pemerintah dengan pihak swasta. Swasta ini siapa? Swasta ini bisa NGO, ya, non-government organization atau LSM, yayasan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat itu sendiri untuk membayar kemitraan, membayar penyedia jasa melalui pajak dan mekanisme transaksi jasa dan lain sebagainya. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari 3 layer ini, tipologi model komunitas? Saya buka untuk tanya jawab ya. Ada pertanyaan? Atau tidak paham? Oke, kalau begitu karena mata kuliah ini kita akhiri sebenarnya jam 21 jam 9 ya Pak ya. Halo Pak Prapto. Ya, untuk karena sesi ini kita buka untuk tanya jawab di seluruh bagian yang tadi saya jelaskan, maka untuk materi kita akhiri dulu di 20.45 ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab dulu untuk beberapa materi yang sudah disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Prapto. Terima kasih.